Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita jumpa lagi di Juna Singgih Channel, di mana kita merdeka belajar tak terbatas ruang dan waktu. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mata kuliah akuntansi biaya, masih di pertemuan 1 part yang keempat ya, part 4. Kita akan bahas mengenai metode pengumpulan harga pokok. Untuk metode pengumpulan harga pokok ini namanya di sini harga pokok, di sini ada metode harga pokok pesanan ya. Job order cost method. Ini pengumpulan harga produk di mana biaya dikumpulkan setiap pesanan. Namanya job order, berarti ada di setiap pesanan atau kontrak ya, atau jasa secara terpisah, dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya ya. Misalnya sebuah perusahaan untuk apa namanya ya, untuk kontraktor misalnya ada job untuk pembuatan perumnas misalnya, ada lagi job untuk membuat jalan atau jembatan, ini beda-beda ya. Nah, di sini untuk pengumpulan harga pokoknya dipisahkan sesuai dengan job ordernya masing-masing. Yang kedua ada metode harga pokok proses atau proses cost method. Ini metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu, satu periode ya. Misalnya bisa sebulan, triwulan, semester, tahun, dan seterusnya. Oke, di sini untuk perbedaannya. Untuk perbedaan harga pokok pesanan, jadi sebenarnya dari kata-katanya sudah jelas ya. Job order berarti harga pokok pesanan, proses berarti harga pokok proses ya. Per pesanan ini per proses. Di sini untuk dasar kegiatan produksinya per pelanggan, jadi sesuai dengan pesanan pelanggan. Dia akan memproduksi sesuai dengan pesanan pelanggan. Tapi kalau harga pokok proses sesuai dengan anggaran. Nah, tujuan untuk produksinya, kalau harga pokok pesanan melayani pesanan, kan tadi sesuai dengan pesanan pelanggan, berarti untuk melayani pesanan pelanggan. Nah, kalau untuk harga pokok proses, berarti dia melakukan produksi untuk tujuannya untuk persediaan barang di gudang. Ini untuk persediaan barang di gudang ya. Untuk bentuk produknya, karena per job berarti beda-beda tergantung spesifikasi pemesanan ya, dan dapat dipisahkan identitasnya. Tapi kalau harga pokok proses ini homogen dan standar. Misalnya gula ya, ini kan proses ya. Gula itu bentuknya ya kayak gitu-gitu aja ya, tidak ada gula bentuknya ini itu, enggak. Tapi kalau untuk kontraktor dari rumah aja beda ya, bentuk rumahnya, untuk bahkan sampai untuk harga pembebasan tanahnya pun kan beda antara yang ada di daerah pusat dengan yang ada di daerah pinggiran, bahkan di daerah pedesaan. Oke. Untuk pengumpulan biaya produksi di harga pokok pesanan tadi per job berarti di setiap pesanan, tapi kalau harga pokok proses berarti di setiap satu periode, satu kurun waktu tertentu. Waktu perhitungan biaya produksi di sini pada saat sesuai suatu pesanan selesai ya. Jadi kalau waktu perhitungannya, kalau sudah selesai pesanan dikerjakan, dihitung di sini produksinya berapa, biaya produksinya berapa. Tapi kalau harga pokok proses ini kan karena hubungannya dengan waktu, berarti di sini di akhir periode selesai, di akhir periode tertentu. Untuk menghitung harga pokok per unit berarti per pesanan, berarti harga pokok pesanan per unit. Kalau di sini sesuai dengan periodenya ya, berarti harga pokok periode total dibagi dengan berapa total produksi periode tersebut. Kalau di sini kan per pesanan beda ya. Contoh perusahaannya untuk harga pokok pesanan adalah percetakan, kantor angsuran ya, ini beda-beda. Untuk percetakan misalnya ya, ada yang pelanggan itu memesan misalnya kartu nikah. Nah, berarti kartu nikah kan beda-beda ya.
Walaupun judulnya sama gitu, tapi orangnya juga beda loh ya. Makanya di sini beda. Nggak mungkin pernikahan A dengan pernikahan A, B dengan C, D itu car, ini nggak bisa. Nah, ini adalah harga pokok ke sana. Makanya di sini contohnya adalah percetakan. Kalau harga pokok proses, ini semen misalnya, semennya gitu-gitu aja, tidak berbeda-beda ya. Kemudian tekstil ya, memang mungkin ada tekstil perbedaannya itu apa namanya, ada bedanya mengenai kualitasnya misalnya, tapi tetap dia relatif homogen. PLN itu listrik ya, listrik berarti ya yang diproduksi ya cuman itu saja, tidak ada yang lain. Oke, sekian pertemuan 144, sampai jumpa pada pertemuan yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.